Dalam 1 minggu terakhir, banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang dampak yang ditimbulkan dari bisnis multi-level marketing atau kita singkat saja bisnis MLM. Ada orang-orang yang di awal begitu semangat dan menggebu-gebu menjalankan bisnis MLM ini. Namun kemudian timbul berbagai masalah ketika beberapa orang merasa dirugikan karena mereka tidak mendapatkan hasil dari uang bergabung yang mereka sudah bayarkan. Apa yang terjadi ya? Oke, sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru saja bergabung, ayo silakan subscribe channel ini, dan karena di channel ini pun saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital, franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Topik kali ini akan saya bagikan menjadi 2 part untuk dapat Anda pelajari kenapa MLM berawal yang baik tapi berakhir buruk. MLM seperti apa yang membuat di awal bagus dan di akhir menjadi buruk? Let's talk about it. Pada dasarnya, banyak dari kita yang tidak memahami esensi dari bisnis MLM. Dan Anda juga harus tahu, banyak sekali bisnis MLM yang katanya mereka adalah bisnis MLM. Tapi ternyata setelah diteliti, bisnis mereka bukan bisnis MLM, tapi berkodok MLM alias money game. Nah, inilah yang pada akhir perjalanannya seringkali menimbulkan hal yang buruk bagi mereka yang terlibat. Mungkin Anda sering nonton di televisi, ya sekelompok orang menuntut mereka mengembalikan uang, kemudian ada yang merasa dirugikan, sampai akhirnya masuk kantor polisi, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya MLM memiliki 2 prinsip dasar. Yang pertama, adanya produk yang dijual dan kualitasnya jelas bagus. Dan yang kedua adalah penjualan produk dipusatkan dan tergantung pada usaha anggota untuk mencari dan merekrut anggota baru. Jadi anggota lama jualan, anggota baru pun jualan. Oke, sejak model bisnis ini dimulai pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1930-an, sudah banyak laporan media yang menuliskan penjualan produk dengan pendekatan MLM. Nah, yang tergabung di dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia juga udah cukup banyak. Namun, sebagian mengatakan bahwa bisnis MLM ini bisa dijalankan dengan baik, akan memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Terbukti banyak sekali yang berhasil, bahkan punya penghasilan bukan lagi puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah setiap bulannya. Banyak pula yang yakin bahwa ini hanyalah skema bisnis penipuan. Nah, seringkali malah justru disalahgunakan oleh mereka yang terlibat dan ingin mengambil jalan pintas untuk cepat menjadi kaya. Mereka yang menjalankan dengan menginvest atau menyetorkan sejumlah uang dan tidak ada produknya. Inilah yang kita sebut money game. Seringkali terjadi dalam sisi money game ini, justru produk yang dijual menjadi tidak penting alias tidak ada produknya malah. Fokus utamanya adalah dipusatkan pada usaha mencari anggota sebanyak mungkin karena kemungkinan mendapatkan penghasilan atau komisi akan lebih besar dikarenakan mereka menyetor uang dalam jumlah yang juga banyak dan besar. Penghasilan ini berasal dari mana? Berasal dari uang yang disetorkan oleh anggota baru itu. Tapi kalau logika kita jalan, kita pikir-pikir ya, kalau bisnis yang katanya MLM, terus kemudian mencari anggota yang banyak, terus kemudian tidak ada produknya, terus kemudian menjual, tapi nggak ada produknya, mereka menjual bisnisnya. Dari mana? Dari uang yang di-store. Pertanyaan saya, dari mana orang ini bisa mendapatkan penghasilan atau komisi atau bonusnya? Nah, pada akhirnya tidak diragukan lagi. Banyak kalangan warga berpendapat jika MLM adalah penipuan. Padahal maksud mereka adalah money game, bukan MLM yang sebenar-benarnya. Beberapa negara termasuk Australia, Singapura, dan Inggris sudah melarang model MLM yang berkedok money game ini. Jadi, kamu harus tahu, bahkan ketika menawarkan produk kepada anggota baru, sebagian orang kemudian menggunakan taktik untuk menjebak calon pembelinya. Jadi mereka katanya mau menawarkan produk, tapi ternyata menawarkan bisnis. Lihat saja, mereka mengundang calon prospek ke acara yang namanya makan malam bersama,
barbecue atau sejenis itu yang membuat orang terjebak dalam makan dan minum, dan pada akhirnya mereka bergabung karena bujuk rayuan daripada orang yang menawarkan itu. Dari pembicaraan dengan beberapa orang yang merasa menjadi korban daripada penipuan bisnis money game ini, kebanyakan mereka diundang ke acara makan-makan atau sekedar ingin bertemu dan ngopi katanya. Ada pula diundang untuk menonton dan sebagainya. Kegiatan sosialisasi seperti ini digunakan untuk menutupi bahwa setelah orang-orang tersebut datang, mereka akan langsung diajak bergabung, selain juga ada presentasi mengenai bisnisnya tapi sangat sedikit. Bisa dikatakan bahwa banyak orang di awal bergabung karena tidak mengerti sama sekali. Ketika ditanya kok undangannya acara makan-makan, nah mereka yang mengundang menjawab begini, memang sebenarnya acaranya makan-makan. Karena dalam pertemuan itu kan ada makanan yang dihidangkan. Secara teknis mungkin tidak salah. Namun tidak mengherankan beberapa korban merasa kesal atas jebakan tersebut. Menurut saya, yang terjadi adalah secara psikologis. Para korban ini tidak mempersiapkan diri untuk menghadiri sebuah acara bisnis atau acara makan-makan. Karenanya, ketika kemudian mereka datang ke acara tersebut, mereka cenderung mengambil keputusan yang salah. Terlebih karena ada unsur pemaksaan secara psikologi. Inilah yang dikenal dengan sebutan hard selling dan abuse marketing. Apa itu hard selling? Hard selling adalah usaha menjual sesuatu kepada orang lain dengan melakukan bujukan berkali-kali. Hingga orang yang mereka bujuk akhirnya menerima tawaran. Alasannya, karena mereka ingin segera bisa keluar dari situasi yang penuh dengan tekanan tersebut. Kemudian abuse marketing. Nah, ini lebih mengacu ketika seseorang tidak menduga akan ditawarkan dengan suatu produk atau bisnis. Ditambah lagi, dengan begitu banyak informasi yang disampaikan, para korban kemudian tidak memiliki banyak waktu untuk mencerna informasi. Di saat yang sama, mereka harus segera membuat keputusan agar cepat selesai, tapi kemudian menyesalinya. Oke, sampai di sini dulu, dan kita akan jumpa lagi di part 2. Hati-hati, bisnis MLM, money game, awal yang baik seringkali berakhir buruk.